Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya dalam tatap muka, yakni dalam kegiatan presentasi pelajaran dari Pancasila dari kelompok 3 dengan judul UUD 1945 dan Pancasila. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya akan sampai kepada keluarga beliau sehingga kemudian sampai kepada kita selaku umat pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sebelum masuk kepada materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan beberapa anggota saya di kelompok 3, yakni yang pertama ada Saudari Afrana Bila, Saudari Suhaila, kemudian saya sendiri Abdul Ghifari Pratama Amboy, kemudian Saudari Nisa Khairani, kemudian Saudara Muhammad Ulil Albab, kemudian Saudara Reza Tianto. Kemudian kita langsung masuk kepada inti dari pembahasan pada kesempatan kali ini, yakni langsung masuk kepada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh rekan yang akan bertugas. Pada rekan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan dari definisi Undang-Undang 1945. Pengertian Undang-Undang 1945 menurut para ahli yaitu yang pertama dari Profesor Kusmadi Pujosewojo, UUD adalah induk dari segala peraturan perundang-undangan bagi negara yang bersangkutan. Yang kedua, menurut Wade dalam bukunya yang berjudul Constitutional Law, UUD adalah suatu naskah yang memaparkan rangka dan menentukan dasar serta kerja badan atau lembaga negara. Yang ketiga, menurut Herman Wiener dalam bukunya yang berjudul Theory Practice of the Modern Government, UUD adalah riwayat hubungan kekuasaan. Yang keempat, menurut K. Wajing Saleh dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa UUD merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam suatu negara yang menjadi dasar dari segala peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, menurut Dasril Rajab dalam bukunya yang berjudul Selayang Pandang tentang Sumber Hukum Tata Negara menyatakan bahwa UUD adalah suatu dokumen yang mengandung aturan dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketatanegaraan suatu negara yang biasa diberi sifat yang luhur dan kekal. Dan apabila akan mengadakan perubahan hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat bila dibandingkan dengan cara pembuatannya atau perubahan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan lainnya. Selanjutnya, Undang-undang dan Konstitusi. Persamaannya adalah sama-sama peraturan yang ditetapkan lembaga hukum resmi atau pemerintah. Perbedaannya, yang pertama, Undang-Undang 1945 memuat peraturan tertulis saja, sedangkan Konstitusi memuat peraturan tertulis dan lisan. Yang kedua, Undang-Undang 1945 bersifat dasar dan belum memiliki sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi penyelenggaranya. Dan selanjutnya, Konstitusi bersifat dasar, belum memiliki sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi penyelenggaranya, timbul dari terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tertulis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada Saudari Maila telah membawakan materi yang berjudul definisi dari UUD dan Pancasila. Judul dari UUD. Kemudian materi yang kedua akan dibawakan oleh rekan Saudari Afra Nabila dengan judul Sejarah UUD 1945. Pada rekan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua mengenai sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan sejarah, Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian, baik nama, substansi materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya, yakni dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Syarikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1959. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan yang pertama pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus 2000. Yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pertama dan kedua, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000 sampai 19 November 2001. Yang ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2, dan 3 pada tanggal 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002. Lalu yang kedelapan ada Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2, 3, dan 4 pada tanggal 10 Agustus 2002. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Afra Nabila. Kemudian lanjut kepada materi selanjutnya, yakni tentang definisi dari Pancasila yang akan dibawakan oleh rekan saya, Saudara Reza Tianto Putra. Kepada rekan dipersilakan. Oke, terima kasih kepada saudara moderator. Lanjut, kita akan membahas definisi Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia yang lainnya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki kedudukan sangat penting sejak 1 Juni 1945, yakni pada saat Bung Karno mengumumkakan konsep Pancasila dalam pidatonya di sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada masa jelang kemerdekaan. Lantas, apa arti, fungsi, dan makna lambang masing-masing sila dalam Pancasila itu sendiri? Berikut ini ulasannya. Arti Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Mengutip dari buku Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara karangan Ronto, Pancasila terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti batu sendi, sementara arti sebagai sebuah dasar negara. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Interplus, Pancasila memiliki arti sebagai falsafah negara. Pengertian ini menjadi suatu dasar nilai norma untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Fungsi Pancasila selain arti pedoman bangsa Indonesia juga memiliki 9 fungsi. Kembali melansir dari buku Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara, berikut ini adalah ke-9 fungsinya.
Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ke-8, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa. Makna lambang. Lambang Pancasila adalah seekor burung Garuda yang memiliki makna kekuatan dengan warna emas sebagai simbol kemuliaan. Di dalamnya terdapat perisai dengan 5 lambang sila yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Berikut ini makna lambang dari masing-masing sila. Sila pertama, memiliki lambang bintang tunggal berwarna kuning. Dikutip dari laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sila yang pertama ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Sila kedua yaitu rantai. Jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak terputus-putus. Rantai yang tidak terputus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-menurun dan saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Lanjut ke sila ketiga. Sila ketiga simbolnya yaitu pohon beringin yang menandai tempat berteduh ataupun berlindung. Artinya seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Sila keempat adalah kepala banteng yang dikutip dari BPIP RI menandakan tenaga rakyat. Selain itu, kepala banteng juga mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Dan sila terakhir, yaitu sila kelima, adalah padi dan kapas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui simbol ini, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya sebagai landasan. Sementara lambang pada setiap tubuh Garuda yang terdiri dari 17 jumlah bulu, 8 bulu di ekor, 19 bulu di pangkal ekor, dan 45 bulu di leher menggambarkan waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni 17 bulan 8 1945. Burung Garuda Pancasila yang mencengkram sebuah gulungan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti kesatuan dalam keberagaman, meskipun berbeda namun tetap satu. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terima kasih kepada Saudara Reza Tianto Putra. Kemudian materi selanjutnya yakni tentang sejarah dari Pancasila yang akan dibawakan oleh Saudari Nisa Khairani. Kepada rekan dipersilakan. Baik, sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Memahami dinamika perubahan susunan sila Pancasila termasuk ke dalam upaya untuk memahami sejarah Pancasila. Bangsa Indonesia yang peduli terhadap pandangan hidup serta dasar negara kita seharusnya mendalami materi sejarah Pancasila yang dulunya berliku-liku hingga menciptakan Pancasila yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia ini. Diawali dengan pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1946. BPUPKI ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI inilah yang menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dengan 33 pembicara pada sidang pertama BPUPKI. Di sini Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945
beliau mengusulkan dasar negara yang disampaikan dalam pidato tidak tertulisnya pada sidang BPUPKI yang pertama. Setelah itu, beliau mengusulkan rumusan 5 dasar yang merupakan gagasan tertulis naskah rancangan UUD Republik Indonesia, yakni 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo di sini mengusulkan 5 dasar negara, yakni 1. Pemahaman persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisasi negara, 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Yang pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memaparkan pada sidang BPUPKI-nya, beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Hasil usulan dari ketiga tokoh pada sidang BPUPKI tersebut ditampung dan dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia yang merupakan bentukan BPUPKI tersebut sering dikenal sebagai Panitia 9. Lanjut, Panitia 9 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Adapun rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada sidang BPUPKI yang kedua terjadi pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Untuk membahas hasil kerja Panitia 9, BPUPKI ini mengadakan sidang yang kedua dan menghasilkan beberapa keputusan yang meliputi kesepakatan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila seperti yang tertuang pada Piagam Jakarta. Negara Indonesia berbentuk negara republik. Hasil ini merupakan kesepakatan dari 55 suara dari 64 orang yang hadir. Kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, yang sampai Malaka. Dan yang terakhir pembentukan 3 panitia kecil sebagai panitia perancang UUD, panitia ekonomi dan keuangan, panitia pembela tanah air. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang keempat ada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila yang pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Pancasila menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penghapusan 9 kata dari sila pertama tersebut menjadi isu yang kontroversial pada saat itu, bahkan hingga kini. Namun, yang harus kita tanamkan dan catat untuk diri masing-masing dari materi sejarah Pancasila, yakni sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Seharusnya apabila kita meresapi sejarah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, segala permasalahan yang menyangkut dengan sila pertama tidak harus dan tidak patut untuk terjadi lagi, karena hal tersebut akan bertentangan dengan Pancasila. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yakni tentang hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran dari sila Pancasila yang akan dibawakan oleh rekan saya Ulil Albab. Kepada rekan dipersilakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Berikut hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran dari sila Pancasila. Next. Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara dalam bidang pertama, Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. 29 Mei 1 Juni 1945. Bapak bangsa atau the founding fathers yang menjadi tokoh pengusul perumusan Pancasila adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi satu juga. Dengan menerapkan keduanya, sangatlah bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia baik perbuatan maupun perilaku sehari-hari. Setiap sila Pancasila mempunyai arti masing-masing. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki arti harus menjunjung tinggi setiap kepercayaan dan keyakinan yang dianut. Contoh peran Pancasila pada sila pertama yaitu yakin dan percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa sesuai agama yang dianut masing-masing. Terus bisa juga dengan saling menghormati antara umat beragama, menjalankan kepercayaan yang dianut masing-masing, tidak memaksa seseorang untuk mengikuti kepercayaan yang dianut. Next. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita sebagai manusia harus mempunyai adab dan perilaku yang tidak membeda-bedakan antara sesama. Contoh peran Pancasila dalam sila kedua yaitu selalu membela kebenaran dan menghukum kesalahan sesuai dengan undang-undang. Bisa juga tidak membeda-bedakan antar sama manusia. Tidak membeda-bedakan antar sama manusia, baik suku, agama, maupun status sosial. Selalu menyadari bahwa kita adalah makhluk yang sama di mata Tuhan, harus selalu bersikap jujur dan santun kepada setiap sesama, menjaga kerukunan jika bertetangga. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yaitu kesatuan antar sesama untuk membangun kesatuan negara Indonesia. Contoh peran Pancasila pada sila ketiga bisa dengan selalu menjaga silaturahmi sesama tetangga, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, cinta tanah air dengan selalu menjalankan ketertiban dunia, tidak membuat malu bangsa dan negara. Next. Dalam sila keempat, ada juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kita harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Bisa juga dengan kita berperan Pancasila pada sila keempat, yaitu dengan cara jika ada masalah, kita harus memusyawarahkan untuk mencapai keputusan bersama. Atau juga dengan ikut serta dalam pemilihan umum, tidak memaksakan kehendak orang lain, menghormati pendapat orang lain, menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu
Contoh peran Pancasila pada sila kelima bisa juga dengan menghargai pendapat sama, menghormati yang lebih tua, adil terhadap keputusan kesalahan, adil kepada orang yang kurang mampu, menghukum kesalahan sesuai undang-undang yang berlaku. Oke, next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada rekan saya Ulil Albab telah membawakan materi. Kemudian di materi ke-6 dan 7 ini saya sendiri yang akan membawakannya, yakni yang pertama tentang peran kita sebagai mahasiswa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang mahasiswa, juga kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak terlepas dari namanya pedoman atau peta kemana kita akan menjalani kehidupan yang tentunya lebih bermanfaat. Nah, di Indonesia sendiri ada yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disemarakan pada saat kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya untuk menunjukkan sebagai identitas berdirinya bangsa yang baru, namun juga sebagai suara bahwa Indonesia mempunyai pedoman hidup yang baik yang disusun oleh masyarakat kita sendiri. Nah, dalam hal ini kita harus memahami akan pentingnya mengamalkan apa yang sudah menjadi pedoman yang dimana penyusunnya tidak lain dan tidak bukan adalah rakyat Indonesia itu sendiri. Kemudian tak terkecuali mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk beberapa hal sebagai wujud pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, yakni yang pertama, mahasiswa itu harus menjadi agent of change atau di masyarakat, artinya mampu membawa perubahan yang baik di tengah masyarakat. Kalau di suatu daerah keseluruhannya kurang baik, maka tugas mahasiswalah untuk bisa membawa perubahan kepada yang lebih baik di situ. Dan kalau di suatu daerah sudah bagus, maka tugas mahasiswa adalah mengontrol, menguasai, dan menjadikan daerah itu lebih baik lagi. Kemudian mahasiswa itu harus menjadi guardian of value yang memiliki makna harus bisa menjadi nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Artinya harus mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap masalah di dalam masyarakat. Saling gotong royong, keadilan, integritas, dan lain-lain. Kemudian mahasiswa juga harus bisa menjadi moral face. Artinya mampu memberikan contoh yang baik sekaligus menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Sebagai orang yang terpelajar dan mempunyai gelar atas semua itu, harusnya sudah menjadi tanggung jawab mahasiswa untuk membimbing masyarakat daerahnya untuk bisa jadi lebih baik. Bukan dengan kepintaran itu mahasiswa membodohi orang yang bodoh. Artinya mahasiswa itu membuat seenaknya di tengah masyarakat. Kemudian mahasiswa itu harus mempunyai kepercayaan dan menjalankan ketakwaan kepada Tuhannya. Dalam hal ini yakni agama Islam yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sumber dari urusan pasti keputusannya adalah pada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika bisa berekspektasi tinggi terhadap usaha kita tapi tak mampu mewujudkannya atau menjamin saat itu juga langsung ada hasil baik yang kita terima tanpa bantuan Allah, maka itu mahasiswa yang bertakwa dan tidak akan pernah bisa membodohi masyarakat. Dan dia pasti tulus untuk membangun kesejahteraan di tengah masyarakat. Hal-hal di atas bukan tanpa alasan.
Namun semua itu adalah peran yang wajib dijalankan oleh seorang yang terpelajar. Seseorang yang terpelajar bukan hanya mampu membuat bangga, karena prestasi yang diraih, karena percuma prestasi yang banyak tapi pengabdian di tengah masyarakat kurang, atau orang-orang menganggapnya tidak berguna di tengah masyarakat. Kalau kita mencari oke, kita langsung masuk kepada materi yang ketujuh, yakni tentang faktor tentang pengamalan Pancasila di tengah masyarakat saat ini. Kalau kita mencari informasi di Google, pasti pertanyaan seperti ini akan dijawab dengan Indonesia cinta Pancasila, Indonesia bersatu, Indonesia rukun. Namun nyatanya tidak. Indonesia saat ini hanya dijadikan sebagai simbol. Pancasila hanya dijadikan sebagai simbol, dijadikan sebagai formalitas bangsa, yang kalau tidak ada itu pun maka tidak apa-apa rasanya. Apa buktinya? Masalah yang paling besar yang sampai sekarang masih susah untuk diberantas adalah masalah korupsi. Harusnya orang-orang terpelajar mengetahui kesalahan dan tidak melakukannya, apalagi sampai berbohong kepada masyarakat. Itu sama saja mencuri tapi dengan gaya yang elit. Bagaimana tidak meresahkan? Bahkan sumpah Al-Quran pun di tengah umum sudah tidak ada harga dirinya. Yang artinya apa? Jangankan Pancasila dan undang-undang. Bahkan sumpah kepada Al-Quran pun dia mampu berbohong. Bagaimana dengan Pancasila dan undang-undang yang katanya sebagai dasar negara? Penerapan moral kepada para generasi bangsa yang sangat kurang. Memang para siswa diajarkan tentang jangan mencuri, jangan menzolimi, kemudian lain-lain. Jangan itu, jangan ini. Tapi lihatlah para generasi bangsa saat ini. Tidak ada lagi kata pengabdian untuk negara. Artinya penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kepada para siswa hanya sebatas di sekolah saja, yang dimana itu pun paling lama sampai 8 jam dalam sehari. Tentunya ini menjadi PR bangsa ini akan baik. Tentunya ini menjadi PR. Artinya integritas dalam diri itu harus dibangun dan ditegakkan, bukan hanya sekedar teori. Bangsa ini akan baik kalau banyak orang yang diam tapi banyak membawa perubahan yang lebih baik sekalipun hanya kecil kontribusinya, daripada orang-orang yang berkuar-kuar tentang cinta Indonesia, menebar janji yang tidak perlu, namun sedikit sekali beraksi untuk membawa perubahan kepada diri sendiri, apalagi kepada negara. Intinya kita harus baik secara fisik maupun mental dan harus percaya akan hari pembalasan, agar kita tahu bahwa tujuan hidup bukan untuk membuktikan siapa yang paling kaya, karena kita tidak bisa menandingi kekayaan Firaun, dan kamu tidak akan pernah bisa menandingi keagungan dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin materi yang bisa kami sampaikan hanya sampai di sini. Kemudian kepada rekan-rekan mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang lainnya, dipersilakan. Sudah cukup. Mungkin sudah cukup. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi kita berjalan lancar. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama berada dalam forum ini.
Semoga keikhlasan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian forum ini akan saya tutup. Mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.